Renungan Minggu ke-31 masa biasa tahun A, 1 November 2020, pada Hari Raya Semua Orang Kudus. Renungan ini saya beri judul Lepas Sambut. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudara terkasih, senyum selalu, berkah dalam, dan semoga Tuhan beserta kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dan sempurna, seperti halnya Bapa juga sempurna. Dari Injil Matius bab 5 ayat 48. Kekudusan adalah panggilan Tuhan yang ditanggapi manusia yang selama berziarah di dunia ini jatuh bangun berusaha menjalani panggilannya sebagai anak-anak Allah. Kita ini memang berada dalam keadaan antara sudah dan belum. Kita berada dalam keadaan antara sudah dan belum. Kita memang sudah dikuduskan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya melalui berbagai macam sakramen yang diterimakan kepada kita melalui gerejanya yang kudus. Meskipun demikian, kita belum tahu bagaimana keadaan kita kelak. Itulah yang harus terus dengan tekun dan penuh harapan kita usahakan tanpa henti dengan selalu mohon pertolongan rahmat Tuhan. Begitulah kiranya makna dari kata-kata Yohanes dalam suratnya yang pertama dalam bacaan kedua hari ini. Sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, namun bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. 1 Yohanes bab 3 ayat 2. Menurut arti asli bahwa kekudusan berarti dipisahkan. Kekudusan berarti dipisahkan. Dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan. Terus memisahkan diri dari ikatan-ikatan duniawi dan mempersembahkannya menjadi milik Tuhan. Ikatan-ikatan duniawi itu bisa saja berupa harta, bisa juga berupa pangkat atau kedudukan, bisa juga berupa gelar atau titel. Melepas itu bukan berarti kita tidak mau atau tidak boleh memiliki hal-hal itu. Monggo saja, boleh saja. Melainkan mempergunakan semuanya itu dengan semestinya sebagai sarana mengabdi Tuhan dalam melayani sesama, dan jangan sampai kita menyalahgunakannya untuk mencari kepentingan diri sendiri dan keuntungan pribadi yang kadang membuat kita menjadi sombong, egois, iri hati, dan serakah. Itulah yang harus kita lepas agar kita bisa menyerahkan diri secara sepenuhnya kepada Sang Pemilik kita. Kita harus tetap eling dan waspada, jangan sampai terlena dan terlekat akan kenikmatan duniawi yang akan menyeret kita menjauh dari kekudusan yang sudah diberikan kepada kita dan yang masih harus kita perjuangkan menuju kesempurnaannya melalui hidup dan karya kita sehari-hari. Bahkan untuk itu, Tuhan telah mengutus Roh-Nya agar kita mencintai Tuhan dan sesama dalam sikap belas kasihan. Maksud saya mencintai Tuhan dalam sesama, dalam sikap belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, yang adalah merupakan jalan menuju kepada kekudusan itu.
Meskipun itu tidak mudah, namun kita harus tetap berharap dengan hidup kudus di tengah dunia ini, seperti yang telah dibuktikan oleh para kudus di sorga. Penulis kitab Wahyu dalam bacaan pertama mewartakan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan telah mencuci jubah mereka serta membuatnya putih dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 14. Kita semua diajak meneladan para kudus yang tetap setia mencintai Allah dalam diri sesama sampai pada akhir hidup. Bertahan di tengah pencobaan dan penderitaan, tetap setia pada iman akan Kristus, dan siap berkorban demi sesama. Bukan karena kita ingin nantinya menjadi santo atau santa, tidak sama sekali. Melainkan karena itu memang panggilan Tuhan bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tentang para kudus, Paus Fransiskus mengatakan, kekudusan bukanlah usaha mereka sendiri, melainkan karena kehendak Allah yang dinyatakan kepada mereka. Mereka berjuang hingga titik akhir dengan seluruh kekuatan mereka yang diperoleh melalui ketekunan dan doa. Mereka harus tetap teguh dalam iman dengan murah hati dan tabah. Demikianlah yang disampaikan Paus Fransiskus pada upacara kanonisasi 7 orang kudus baru 16 Oktober 2016 yang lalu. Dan itulah yang harus terus kita sadari dan kita hayati dengan tekun. Yesus telah memberikan jalan kekudusan kepada kita melalui sabda bahagianya sebagaimana kita baca dalam Injil suci hari ini. Sabda bahagia itu bukan sekedar sabda yang mengalir begitu saja tanpa makna, namun harus menjadi milik kita yang kita hayati dengan tekun sebagai jalan menuju kekudusan. Sabda bahagia itu dahulu selain ditujukan kepada orang banyak yang waktu itu mendengarkan sabda Yesus, tapi juga ditujukan secara khusus bagi para rasul saat itu dan tentunya bagi kita semua pada saat sekarang ini. Begitukah? Mari kita lihat selanjutnya. Saudara-saudari terkasih, saya memberanikan diri mengatakan bahwa kunci dari sabda bahagia itu adalah ini: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kenapa? Nah, saudara-saudariku terkasih, orang miskin itu adalah orang yang hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Nah, kalau kita miskin di hadapan Tuhan, berarti kita menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, atau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. Itu berarti bahwa kita akan selalu manut, bangun miturut, juga bangun miturut kepadanya dan menjadikan gaya hidup Tuhan dalam Kristus Yesus juga menjadi gaya hidup kita, menjadi style of life kita, selaras dengan zaman kita. Orang yang berpola pada hidup Kristus akan selalu bersedia mau berprihatin terhadap keadaan orang lain. Dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya berkutat pada diri sendiri, tetapi mau berprihatin terhadap keadaan orang lain, mau berbela rasa
terhadap situasi orang lain, lebih-lebih yang sedang berduka atau menderita, karena menyadari bahwa sama-sama manusia ciptaan Tuhan, kawan seperjalanan menuju kesempurnaan di hadirat ilahi. Itulah makna kata berduka cita dan lemah lembut. Dan itulah kemurahan hati yang sejati. Orang yang murah hati adalah orang yang selalu mengusahakan kebahagiaan orang lain dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih kepentingan diri pribadi. Meskipun kadang karena itu orang harus menderita. Dan begitu pula lah orang yang suci hatinya. Orang yang selalu berpikir baik, yang pasti juga selalu merencanakan yang baik, dan nantinya akan berbuat yang baik. Sekali lagi saya ulangi, orang yang selalu berpikir baik atau berpikir positive thinking, yang pasti juga selalu merencanakan yang baik, dan nantinya akan berbuat baik pula. Hanya orang seperti inilah orang yang akan membawa damai. Hal seperti itulah yang juga harus kita hayati sebagai murid-murid Yesus dan anak-anak Allah, sebagai orang-orang beriman. Catatan lain yaitu ketika para rasul melaksanakan karya misinya berbekalkan sikap-sikap yang baik seperti di atas, ternyata banyak mengalami penganiayaan dan penganiayaan demi kebenaran. Dicela, dianiaya demi Sang Guru, yaitu Yesus Kristus, bahkan difitnahkan segala yang jahat kepadanya. Sang Guru Yesus Kristus mengatakan, "Berbahagia kamu, karena boleh seperti aku yang mengalami nasib seperti itu karena kesetiaanku pada Bapa." Nah, mungkin juga dalam menjalani kehidupan sebagai murid-murid Kristus, anak-anak Allah, kita mengalami seperti itu juga, yaitu mungkin dihina, difitnah, digosipkan, dicatur Allah, diejek dan sebagainya. Saudara-saudariku terkasih, kita tidak usah takut, tidak usah berkecil hati. Yang penting kita harus jujur. Kalau kata-kata miring tentang kita itu benar, artinya memang kita salah. Mari kita bertobat dan memperbaiki sikap. Namun bila kata-kata terhadap kita itu salah, ya sing ayam wae, mengko rak yo mung meneng dhewe. Rasah nesu, mengko mundak gampang loro. Ingat, jaga kesehatan raga dan mental menghadapi COVID-19 ini. Maka saudara-saudariku terkasih, dalam merayakan hari raya semua orang kudus ini, kita mohon doa untuk dapat meneladani hidup mereka, para kudus itu. Maksudnya kita mohon doa dari para kudus agar kita bisa meneladani mereka. Sehingga yang kini bagi kita merupakan harapan dan jatuh bangun kita perjuangkan, suatu saat nanti akan menjadi kenyataan bila kita tekun dan tetap teguh berdiri serta tidak menjadi lemah. Mari kita lepas diri dari ikatan keduniawian dan kita sambut Sang Pemilik, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang akan membawa kita kepada kesempurnaan anak-anak Allah yang adalah kudus adanya. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya.
api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Bayat 1 November 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat. Amin.